Ini tuh lezat banget, Oh, iya? gurih dan harum banget. Jadi makanya nggak bisa masak juga serasa punya chef di rumah deh. Idih, keren. Ketolong banget sih untuk orang-orang yang kayak aku ya kan, belum bisa masak tapi bisa langsung pakai produknya ya Bu ya. Langsung tumis, wanginya kalah deh Chef Juna. Bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat buat para UMKM semua dimanapun kalian berada. Tetap terus semangat dalam menjalankan bisnis yang sedang kalian jalani. Karena UMKM naik kelas. Kembali lagi sama saya Dinda Vidya Putri. Di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang keren banget, yang pastinya sangat menginovasi untuk teman-teman semua di luaran sana. Nggak usah berlama-lama, langsung aja kita kenalan sama Ibu Dini. Halo, Mbak. Ibu. Assalamualaikum. Sehat Ibu? Waalaikumsalam. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ibu Dini ini merupakan salah satu owner ya? Owner dari Embrebes Mili. Iya, tapi kalau bacanya sih kalau orang Jawa taunya Embrebes Mili. Embrebes Mili. Iya. Oh gitu. Agak susah ya? Agak susah ya. Terus ada Embrebes gitu ya Bu ya? Iya. Oh gitu. Kalau boleh tahu Embrebes Mili ini artinya apa ya Bu? Artinya itu kalau bahasa Jawa itu artinya tuh air yang mengalir. Air yang mengalir. Kadang-kadang tuh sering tuh dikaitkan dengan menangis ya kan. Bener. Tapi ada juga yang bilang miliknya itu kan mengalir ya kan. Nah jadi biar air rezekinya juga mengalir Seperti air gitu. Terus sama satu lagi sih kenapa saya pilih nama Embrebes Mili. Karena saya keturunan juga orang Jawa. Ibu saya itu dari Brebes. Asli Brebes. Berarti Ibu juga sekarang tinggal di Brebes atau gimana nih? Enggak, saya lahir besar di Jakarta. Sekarang sejak menikah tinggal di Depok. Oh gitu. Jadi memang keturunan ada orang tua yang asal Brebes. Ya. Jadi tetap ya kampung halaman nggak boleh ditinggalin. Benar, ya. kita harus mengangkat nilai daerah. Oh benar. Gitu. Jadi tetap pakai nama Embrebes Mili. Ya, betul. Kalau boleh tahu nih Embrebes Mili jual apa aja sih Bu? Oke, kita diawalin sama bawang merah goreng sama bawang putih goreng. Oke. Kenapa sih ini? Karena kan kita memang milihnya tuh bawang gorengnya, bawang merahnya tuh asli dari Brebes. Gitu, karena saya udah familiar banget dong dari kecil gitu kan, bolak-balik ke Brebes makan bawang merah dari Brebes gitu kan, dan ternyata emang harumnya ini benar-benar menggoda banget nih, bikin selera makan tuh jadi nambah-nambah gitu kan. Keren. Gitu. Nah ternyata ketika menjadi ibu rumah tangga harus nyiapin masakan buat suami, buat anak gitu kan, penting banget dong punya masakan yang enak gitu kan, biar tambah pada suka makan gitu. Oh, gitu. Jadi awalnya itu dari bawang goreng ya Bu ya? Ya. Bawang goreng, terus akhirnya berkembang menjadi sepertinya saya lihat banyak nih produknya. Iya, ini sayangnya nggak kebawa semua nih gitu kan. Jadi dari bawang merah, bawang putih gitu. Pasti orang Indonesia, saya sebagai mak-mak perwakilan mama Indonesia, kita suka dong makan sambal, ya kan? Dan itu kan bahan dasarnya juga dari bawang merah kan, ada bawang merah, ada bawang putih, cabai gitu kan. Lahirlah ini dia si sambal bawang. Oke, tapi ini tetap loh bahan pakai dasarnya bawang ya? Iya, bawang merahnya khusus ya, bawang merah Brebes ya. Khas Brebes gitu. pokoknya ya. Khas Brebes, saya nggak gampang pindah ke lain hati. Saya pilih hanya Brebes, gitu. Terus ada lagi sambal telur asin. Karena kan di Brebes kan tenar juga dong. Telur asin tuh. Ya benar-benar telur asinnya Brebes enak banget. Apalagi yang bakar ya. Itu enak banget sih. Karena kan dia ada masirnya kan, ya ada minyak-minyaknya gitu kan. Iya benar-benar. Gitu. Terus udah gitu asinnya tuh pas banget. Gurih ya kan, nggak bikin mata yang kayak meremelek gitu karena keasinan. Tapi kalau telur asin yang asli Brebes itu enak juga buat digadoin. Oh gitu. Selain buat teman makan rawon dan lain-lain. Iya gitu. Biasanya kan telur asin tuh temennya makan rawon ya kan. Nah dari situ kita juga punya minyak bawang tapi nggak dibawa sayangnya. Kita punya ini lagi nih, si baceman bawang putih. Gitu, sama bawang merah cincang. Bawang merah putih sama bawang merah cincang. Iya. Kenapa sih? Pasti dong, biar gimana-gimana dulunya saya juga nggak pernah masak sih waktu dulu ya. Ketika jadi rumah tangga mau nggak mau turun dong ke dapur gitu kan. Permintaan sang suami biar masak gitu. Ternyata mesti temenan dong sama yang namanya bawang merah, bawang putih. Dan itu sebenarnya lumayan takes time gitu kan, lumayan bikin nangis pas saat ngupasnya.
Pas saat Sedih banget mirisnya, ya. sedih banget, nangis banget, berebes milih banget jadinya. Berbes milih banget. Akhirnya kita ciptain inilah, gitu. Oh, Biar apa? gitu. Biar mak-mak jangan nangis. Oh. Biar berebes milih aja yang nangis, mak-mak semua tinggal tabur aja. Aduh, Gitu. ini enak banget sih ya, pas banget nih buat mama di luar sana ya Bu ya. Kan ngomong produknya sudah banyak nih. Kalau boleh tahu sejak tahun berapa nih Bu membangun Berbes ini? Awalnya sih di tahun 2017 di 2017. Agustus gitu ya, tapi memang belum terlalu serius nih, hanya masih iseng-iseng nyoba-nyoba gitu kan. Ya alhamdulillah ternyata ya cepet banget larisnya buat teman-teman, terus udah gitu reseller juga alhamdulillah cepet nambah gitu kan. Tapi waktu itu sempat 2 tahun ini disambi nih. Suami juga akhirnya ikutan resign juga, terus resign punya juga? punya usaha kafe bareng sama temennya gitu kan. Saya ikut-ikutan juga karena saya senang di marketing, saya suka juga gitu kan. Akhirnya 2 tahun tuh kita nyambi itu, kita bangun juga nih si usaha kafenya ini gitu. Tapi akhirnya ternyata kita pikir, karena kan lumayan jauh waktu itu jaraknya di Pamulang, kita dari Depok ke Pamulang bolak-balik kayaknya takes time juga gitu. Iya, benar sih. Dan ternyata juga Berbes milihnya tetap berjalan gitu kan, tetap nambah banyak gitu kan. Kita masukin juga ke beberapa supermarket. Oh, Alhamdulillah. Supermarket. Ya, alhamdulillah responnya juga sangat baik gitu kan. Kayaknya saya tariklah suami. Udah deh bantuin saya aja. Di sini kita duet bareng nih di Berbes milih. Jadi itu sekitar September 2019 baru kita mulai kita mulai seriusin. Fokus saya, ke Berbes suami, milih. ya sama ada satu yang goreng bawang. Oh, Gitu. Jadi total karyawan sekarang ada berapa nih kalau boleh tahu? Karyawan tuh ada 11 ya. 11 yang ikut sama kita. Yang ada lagi 5 orang tuh pengupas, kita bilangnya part time ya gitu kan, nggak di rumah gitu. Mereka kerjainnya di rumah mereka masing-masing buat ngupas bawang merahnya gitu. Oh, itu khusus part time pengupas bawang. Oh gitu. Apa tadi kan tadi sempat menyinggung supermarket ya? Iya. Kalau boleh tahu sudah masuk berapa supermarket nih brand yang Ibu punya? Alhamdulillah sih, dari kita awal masuk supermarket tuh di 2018 sampai sekarang itu total sudah ada di 23 brand supermarket yang di Jabodetabek. Totalnya mereka kan ada yang satu supermarket punya beberapa cabang ya. Nah, cabangnya itu sekarang udah sekitar jadi total sekitar 90 ya. Harusnya sih di tahun 21 itu sudah di atas 100 karena waktu kan ada Hero dan Giant ya. Iya. Gitu. Oh ya, sempat tutup ya. Betul. Jadi itu dia tuh yang berkurang dari Giant-nya. Kalau boleh tahu nih, keuntungan dalam sebulan berapa sih Bu dalam usaha ini? Keuntungan atau ini nih omset nih? Omset boleh deh. Omset boleh keuntungan. Omset dulu. Omset itu alhamdulillah di tahun 2020 ya, itu rata-rata tuh sekitar 30 jutaan 30 juta per bulan. Di tahun 21 alhamdulillah sudah di 100 jutaan. Wow. Gitu. Jadi alhamdulillah pas pandemi berkah banget itu 3 kali lipat ya naiknya. Wow. Jadi 3 kali lipat banget ya. Iya, dan alhamdulillah juga akhirnya karyawan pun naik juga sekitar 3 kali lipat gitu. Dan alhamdulillah banget berkah buat kita. Waktu itu banyak karyawan kita tuh tulang punggung keluarganya ya, karena ada yang suaminya di PHK atau orang tuanya lagi ada terlilit juga utang gitu kan. Jadi ya alhamdulillah mereka kerja dan mereka mulai bisa menutup utangnya. Alhamdulillah ya, jadi bisa bantu orang ya Bu ya. Ya, kesulitan alhamdulillah. di saat pandemi, karena kan pandemi itu ya banyak banget yang kena PHK, kehilangan Betul. pekerjaan gitu. Alhamdulillah Ibu ya, saat pandemi Ibu tidak tergolong ya Bu ya. Alhamdulillah omsetnya malah alhamdulillah omsetnya malah semakin meningkat ya Bu. Betul. Ya. Kalau boleh tahu suka dukanya dalam membangun Berbes ya tadi ya? Berbes milih. Berbes milih gimana sih Bu? Pasti ada dong. Banyak sih sebenarnya. Makanya tapi nggak tahu ya, kalau sekarang kayak saya mungkin sudah mulai lupa itu ya sama dukanya, karena mulai menikmati sukanya dan mulai saya rasa sih ketika kita memutuskan menjadi pedagang gitu ya, mengikuti sunnah Rasul, mental kita benar-benar dilatih. Gitu kan. Jadi kayak besi makin ditempa lah ya. Jadi kesulitan yang saya hadapin saya selalu anggap tantangan gitu kan, buat challenge gimana kita bisa ngelaluin tantangannya itu gitu. Karena kan ini produk-produknya inian ya,
bahan-bahan tumbuhan ya yang nggak selalu sama gitu kan. Kadang-kadang kita dapat waktu terutama sih di awal-awal banget ya, ini ternyata pas datang nggak bagus gitu kan, akhirnya jadi pas ketika digoreng jadinya nggak garing, akhirnya ya kita nggak berani jual. Kalaupun udah sampai pun ke customer, kita balikin, kita retur uang atau kita tuker tukar produk, karena buat kita pengen orang belanja di Brebes Mili dan happy kayak gitu. Terus ketika ini juga nih si sambal ini banyak yang suka alhamdulillah, sampai mereka ada beberapa yang kasih testimoni gitu ya, Din sambalmu enak banget gitu, kalah deh itu aku lebih suka sambalmu dibanding sambal yang udah tenar tuh di Surabaya katanya gitu. Oke, tahu tuh. Saya bilang yang bener gitu kan. Iya bener-bener aku pilih punyamu deh gitu kan. Ini bawang goreng juga aku punyamu katanya, karena gampang dicemilin gitu kan. Tapi awal-awalnya sih dia bilang enak nih dicemilin, abis itu saya dimusuhin dong. Gitu. Karena dia bilang, gue jadi sebel sama bawang lu katanya, soalnya anak gue suka nyemilin cepet habis, jadi mereka umpetin katanya di lemari. Oke deh gitu kan, ya mohon maaf. Mohon maaf, nggak expect seenak itu ya. Betul. Ternyata enak banget. Nah ini sukanya nih, dukanya ini nih. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Ya, ini kan turunannya ya, saya suka juga sambal gitu kan, tapi saya punya masalah sama sambal. Sambalnya kayaknya mungkin karena saya yang juga belum jago ya, sama ada keterbatasan dong sama kalau di botol ini. Kalau di botol plastik buat saya ya, kalau yang teman-teman lain udah berpengalaman sih, mereka bisa tahan lama, ada yang sampai setahun gitu kan. Nah saya belum tahan lama ini nih, terus udah gitu, ya alhamdulillah teman-teman customer Brebes Mili tuh udah tersebar nih, ya sampai di pelosoknya Indonesia gitu, yang saya belum pernah datengin gitu kan ya. Yang di Kalimantan gitu saya saya udah pernah Kalimantan tapi nggak sampai semuanya gitu kan. Udah di Kalimantan, ada di Pekanbaru, ada di Bali gitu kan. Mereka saking pengen banget, tapi kadang-kadang ketika nyampe di mereka itu rembes. Gitu. Ya kita sih nggak bisa inian sih, walaupun kita sudah semaksimal mungkin ya kita seal dalam, seal luar juga sampai ketutup begini. Tapi kan ketika di perjalanan ya mungkin dia kebanting atau apa gitu kan, ya sudah gitu kan, ya sedih lah jadinya kan. Ya. Mereka nggak bisa nikmatin, ataupun kalau nikmatin kayaknya sudah sedikit ternoda ya kan. Iya, jadi bener ya, sih. gitu apalagi deh. kan pelanggan tuh katanya ada yang bilang adalah raja ya Bu ya. Betul. Iya kan, kalau misalkan sampai mengecewakan pelanggan tuh kan emang sedih banget pasti banget, kan. pakai banget, makanya benar-benar Brebes Mili deh kita. Brebes Mili. Gitu. Brebes Mili, oke. Jadi kan kita udah banyak ya, Bu, aku penasaran banget sih, Ibu emang dasarnya hobi masak atau basic sebelumnya pernah sekolah masak atau gimana? Kayaknya hobi makan ya. Oh, lebih ke hobi makan ya. Standar emak-emak kayaknya ya. Saya sukanya hobi makan. Kebetulan masak itu karena ini ya. Karena waktu itu suami saya kan sempat kuliah dan tinggal di luar negeri gitu ya. Jadi mungkin lebih mandiri dibanding saya gitu. Mungkin saya di rumah kan ada asisten rumah tangga gitu kan. Makan tinggal kalau nggak ibu saya gitu kan, asisten rumah tangga yang nyiapin. Pas lagi saya jadi istri, kata dia, kita kalau punya asisten nanti aja ya kalau sudah punya anak gitu kan. Dan suami saya tuh gaya tuh waktu itu tuh, jadi dia langsung ngecop ngecop bawang, ngecop wortel tuh keren banget, pop gini kan. Oh iya? Tertantang dong gitu kan. Lebih jago suami ya? Iya, wah ini kayaknya harus bisa juga gitu kan. Tapi setelah saya bisa, dia jarang masakin lagi. Pintar emang dia. Kayak gitu, jadi akhirnya ya pas banget lah ketika punya usaha gitu kan, ya alhamdulillah. Jadi suami ngebantu juga lah buat di operasionalnya, dia yang handle gitu kan. Jadi kalau untuk rasa, untuk dibilangnya ya, quality controlnya kita berdua bener-bener mastiin banget gitu. Oh gitu, jadi bener-bener bisnisnya dibangun berdua ya Bu ya, sama Ya. suami ya. Oke, keren sih, ini keren banget. Apalagi berani meninggalkan pekerjaan sebelumnya Bu ya, kalau nggak salah pegawai ya? Ya dulu wanita karir lah. Wanita karir ya, terus akhirnya beralih ke berjualan bersama ya Bu ya. Ya. Apa sih Bu perbedaannya gitu? Kenapa bisa memilih akhirnya kita keluar aja deh gitu? Kalau wanita karir, saya sangat-sangat tidak menyesal dengan dulu pekerjaan saya. Kenapa? Karena memang basic-basicnya itu semuanya tuh bisa saya pakai ke usaha saya gitu kan. Dan yang waktu itu saya yang terkesan itu waktu ketika saya kerja di NGO, di LSM ya.
Kita memberdayakan masyarakat gitu agar mereka punya usaha dan mereka bisa hidup mandiri. Jadi waktu itu mungkin pernah tenar juga kedai balita, jadi ibu-ibu gitu ya bikin masakan untuk balita yang bubur bayi. Oke, bubur bayi ya. Itu kan banyak tuh ya. Akhirnya sekarang juga alhamdulillah saya lihat sih masih ada di beberapa sampai di gang-gang juga ada gitu kan. Waktu itu alhamdulillah dari tempat kerja saya menginisiasi, dan dari situ saya bilang, wah kayaknya saya harus punya nih gitu kan. Dan kebetulan suami juga kerja, dan kadang-kadang kita sama-sama dua-duanya sibuk gitu ya. Kadang-kadang nggak matching jadwalnya. Kata suami, kamu jadi apa kayak gitu deh, jangan inian deh, jangan kerja. Ataupun kalau kamu mau kerja, saya dulu suka ngajar juga. Itu walaupun saya basicnya ekonomi, saya suka ngajar bahasa Inggris. Oh, basicnya gitu. emang udah ekonomi. Jadi masalah jualan cincai lah ya. Ya, jadi kebetulan lah. Jadi orang tua juga seneng lah. Walaupun anaknya jadi pedagang gitu kan, nggak jadi bos di mana gitu kan, akhirnya jadi bos sendiri gitu. Walaupun di awal sih ya ini nggak sia-sia mereka nyokolahin kok. Kan sebelumnya Bu bilang udah sempat pernah berbisnis ya sebelum bawang. Kalau boleh tahu sebelumnya jualan apa Bu tadi? Jadi itu sih waktu saya punya balita kan, saya menyusui sendiri gitu kan, saya ASI 2 tahun lebih gitu kan, anak saya nempel terus lah sama saya, emang sengaja lah ya, karena itu bondingnya. Tapi saya sambil kayak biasa kerja gitu kan, kayaknya nggak seru nih gitu kan, dan dari situ tuh yang saya pengen punya. Akhirnya kita pernah waktu itu ayam Korea, kebetulan suami saya waktu itu di F&B, kita bikin nih. Jadi fried chicken ala Korea itu yang ada bumbunya itu, terus ada minyak biji wijen di atasnya. Itu lumayan tuh, lagi seru-serunya gitu kan. Tapi waktu itu saya masih muda lah ya, masih yang seneng. Teman saya tiba-tiba, Din, hangout yuk gitu kan, ketemuan ya gitu kan. Ya udah kita ketemuan walaupun saya bawa anak gitu kan. Karena kan dia ASI gitu kan, saya bawa tuh anak saya kemana-mana. Akhirnya kok lama-lama kok inian ya, aduh kok pas jadwal hangout kan harus ditunggu ini sama karyawan kan, Bu mau setor atau Bu mau ini gitu kan. Saya bilang sama suami, kok kayaknya jadi terikat banget ya. Terus suami, ya udah kalau misalnya memang nggak mau gitu kan, emang terganggu, kamu belum mau fokus, sudah tinggalin gitu. Oh ya udah ya, karena istilahnya belum butuh duit banget kan, masih ada pemasukan gitu kan. Jadi akhirnya dari ayam Korea, terus kue cubit. Waktu itu kan banyak tuh kue cubit yang warna-warni itu kan. Kayak gitu, terus juga organik ya, bahan-bahan organik. Gitu. Itu semua ibu sendiri yang produksi, maksudnya yang chefnya, yang masak? Enggak. Ada karyawan. Tapi kita dulu. Tapi gitu pertama kan. emang ibu dulu. Iya, saya nggak suka sih sebenarnya kalau buat masak. Saya suka masak, tapi buat banyak orang tuh saya nggak terlalu. Maksudnya belum terlalu inian banget ya. Itu kan benar-benar butuh effort yang banyak banget kan. Saya lebih suka ke marketing sih. Oh, lebih ke marketingnya ya. Oke. Terbukti sih ya, udah 24 supermarket loh. Produknya masuk, alhamdulillah. Top banget, harus coba ini. Paling 24 berarti seluruh Indonesia ya Bu ya? Sebagian sudah ada yang mereka punya cabang di Indonesia, yang sudah sampai ke Jayapura, terus ke Papua, Timika ya, terus sampai ke Manado. Yang jauh-jauh itu ya. Manado, paling jauh berarti Manado. Papua mungkin ya? Papua? Yang ujung-ujungnya Indonesia mana sih? Kayaknya itu Papua. Ya? Saya nggak jago di geografi. Saya mendingan suruh jago jualan deh. Dia udah jago ngafalin peta. Oh gitu. Papua berarti ya? Oke. Ada ini nggak sih Bu? Ini kan baru Indonesia ya. Target ke depan atau cita-cita deh? Cita-cita dari Brebes sendiri ke depannya gimana nih? Cita-citanya sih kita pengen jadi brand leader ya untuk produk bawang goreng, ya kan? Terus kita ada minyak bawang. Ini minyak bawang belum banyak pemainnya gitu kan? Saya juga baru dengar nih minyak bawang nih. Bisa dijelaskan sedikit seperti apa sih minyak bawang? Oke, aduh sayang banget nggak dibawa ya. Jadi minyak bawang itu minyak yang dihasilkan dari menggoreng bawang. Oh, dari menggoreng bawang menghasilkan minyak? Iya, minyaknya itu mungkin zaman dulu ya, ibu-ibu kita, nenek-nenek kita gitu ya. Mereka kalau habis goreng bawang, minyaknya dipisahin. Nah, itu dipakai lagi untuk menumis masakan yang lain. Nah, itu biar wangi, lebih gurih, lebih lezat. Aromanya pasti lebih kuat banget, karena kan emang aroma bawang kan strong banget kan. Gitu. Nah, itu dia tuh akhirnya kita jual lah. Jadi cuan. Jadi cuan lagi. Iya. Bahan dasarnya tetap bawang lagi. Keren banget sih, dari satu buah bawang bisa menghasilkan berbagai macam produk. Keren banget sih Bu. Inovasi banget. Nih, inovasi sendiri dari Brebes Milk gimana Bu? Inovasinya tadi ya, yang dari yang si minyak gitu ya. Kita juga punya minyak tuh, kita punya trio minyak. Trio? Kita punya minyak bawang merah, minyak bawang putih, karena kan kita goreng ya sendiri. Sama kita punya satu lagi minyak wijen. Kenapa? Dari waktu kita ini bikin baceman bawang putih ini,
Pokoknya alhamdulillah ya, memang itu semua atas izin Allah ya. Ketika ini saya kayak saya cuman nge-spill gitu aja lah ya. Oke, punya inian gitu. Ternyata alhamdulillah tuh malah kita akhirnya yang kewalahan karena kekejar orderan, sementara kan sambil goreng bawang gitu kan. Waktu awal-awal kan masih karyawan masih ada baru 3 lah gitu kan. Masih sedikit lah. Akhirnya kita juga yang terjun gitu kan. Apa namanya sih, baceman bawang putih, dan ini kan ada minyak wijen ya. Jadi ini bawang putih, sedikit kemiri, minyak sayur sama minyak wijen. Oke. Gitu. Jadi nanti tinggal ibu-ibu masih sempet deh mau nonton drakor kayak. Tapi nggak, saya nggak nyaranin ya, saya nggak nyaranin ya. Masih saya sambil nonton drakor ya. Mau maskeran dulu Maskeran gitu masih bisa lah. Jadi nggak usah kelamaan. Masih bisa lah ya. Iya. Jadi bisa handle semua ya buat ibu-ibu ya, apalagi buat ibu-ibu yang pekerja ya Bu ya. Betul banget. Sangat memudahkan sekali loh buat ibu di luar sana ya kan. Udah praktis deh. Praktis ya kan. Karena kan emang zaman sekarang dicari itu kan praktis. Tapi nggak sekedar praktis loh. Kenapa tuh, ada apa lagi tuh? Ini tuh lezat banget. Gurih dan harum banget. Jadi makanya nggak bisa masak juga serasa punya chef di rumah deh. Idih, keren. Ketolong banget sih untuk orang-orang yang kayak aku ya kan, belum bisa masak tapi bisa langsung pakai produknya ya Bu ya. Langsung tumis, wanginya kalah deh Chef Juna. bener. Maaf ya Chef Juna. Tadi kan sedihnya ya Bu ya, kalau kita packaging ini kirim ke luar kota ada yang tumpang, terus juga ada yang kurang rapet ternyata, karena pengemasan kan kita nggak tahu ya, ada yang dilempar atau gimana ya kan. Terus kenapa Ibu akhirnya beralih nih ke maklun? Apakah ini menjadi salah satu alasannya? Mungkin bukan alasan, tapi jawaban. Oke. Ini jawaban nih. Jawaban dari selama ini ya adalah maklun di Aquafood. Keren sih. Ini jawaban dari masalah ini, ya kan? Berubah ke ini. Oke. Jadi kadang sedih ya ketika banyak yang sudah bisa menikmati, tapi ketika kalau misalnya ini nyampe gitu kan, terutama di luar Jawa, tapi ternyata rembes gitu kan. Sementara kalau rembes itu kan ada bakteri yang masuk ya kan. Jadi saya bilang kalau misalnya memang baunya berubah, ganti deh, nggak usah deh gitu, nggak usah dimakan. Jadi biar saya refund uang atau saya coba kirim lagi gitu. Alhamdulillah akhirnya ketemu Okwi gitu kan. Jadi ini dikalengkan. Jadi dikalengkan akhirnya, pada akhirnya ya Bu ya, biar tetap aman dan konsumen aman juga dan awet. Karena memang ini nggak pakai pengawet kan. Oke. Dan ternyata di sini dengan teknologi pangan memang yang pas banget, memang kita lagi butuh-butuhnya nih. Ternyata kita memang harus ada teknologi pangannya nih. Nah di Okwi ini bisa sampai 1,5 tahun loh. 1,5 tahun. Tanpa pengawet. Tanpa pengawet? Iya. Keren banget. Dan rasanya nggak berubah, malah tambah enak. Oke. Gitu. Aduh enak banget nih. Jadi yang di luar Pulau Jawa atau mungkin di luar negeri juga bisa kali ya Bu ya? Bisa banget. Ini dia niatnya kita. Jadi alhamdulillah karena tadi Brebes Milih sudah ada di beberapa supermarket, insya Allah akan kita masukin juga, gitu kan. Dan juga ada teman-teman, sahabat, saudara saya yang ada di luar negeri gitu kan, mereka pengen nyobain dong Din gitu kan, tapi kemarin kalau kayak gini ya saya nggak berani dong. Oh iya sih gitu. ya, karena packagingnya ya masih riskan lah kalau yang ini ya Bu ya. Oke, ada target nggak sih Bu setelah di Aquafood kan ya, setelah di Maklon ya, lalu Aquafood, ada target nggak kira-kira setelah ini pengirimannya akan kemana gitu? Yang jelas sih penetrasi se-Indonesia dulu ya, terutama di Jabodetabek, lalu Pulau Jawa, lalu Indonesia gitu kan. Karena ini yang saya ini kan yang varian sambal teri Medan. Oh, kebayang dong, iya, ada terinya, ya siapin kan? Nasi anget aja. Aduh, enak banget sama kerupuk putih ya kan? Iya, telur ceplok deh boleh deh. Telur ceplok, bener banget, boleh. Gitu, ini dia sambal teri Medan. Rencananya itu, dan juga sih pengennya sih sampai ke negara tetangga ya, yang terutama kan di Asia ya. Asia kan taste-nya kan nggak jauh beda sama kita ya, kayak Malaysia, Singapura, dan juga pengennya sih ke Arab Saudi. Wah keren. Buat teman makan nasi kebuli ya kan? Iya enak banget makan nasi kebuli sama sambal teri X Medan. Enak banget. Sampai ke Amerika juga. Oh Amerika juga? Iya, om saya ada yang di sana dan dia punya tantangan, Din, om mau beli produk kamu, tapi jangan dikirim. Om maunya beli, tapi om beli di Amerika. Wah, tantangan banget kan buat saya kan? Bener-bener salah satu tantangan banget ya Bu ya. Iya, ini harus nih pergi nih. Harus pergi ke Amerika. Amin, amin, doain ya. Kalau bisa nggak cuma teri Medan doang dong, ada bawang goreng dan semuanya ya Bu ya. Iya, pengen banget. Insya Allah dengan kemasan yang seperti ini lebih aman, lebih awet, insya Allah bisa deh. Kalau boleh tahu berapa sih Bu, kalau sudah jadi kemasan harganya menjadi berapa? Ini segini kelihatannya kecil ya,
Tapi ini bisa buat berlima. Oh, Ya. berlima. Berlima ini isinya apa namanya, ada trimedannya, saya jual di 25.000. Ada lagi yang agak besaran seperti ini. Ini di 40.000. Ini buat berlima, coba kalau misalnya 25.000 dibagi 5 hanya 5.000 ya kan. Daripada ngulek sendiri, goreng-goreng teri kan, mendingan tinggal beli. Langsung aja tinggal beli. Belum lagi minyaknya susah dicari ya kan. Iya, Cabai mahal. mahal. Terus juga bawang susah, mahal. Iya. Mendekati lebaran langsung aja order. Ya kan, langsung bisa beli di mana aja Bu ya. Betul banget. Oke. Adakah role model atau sosok yang Ibu kagumi dalam berbisnis selama ini? Ada dong pastinya. Iya, apa tuh kalau boleh tahu? Sebagai muslimah, tentunya role model kita adalah Rasulullah ya, karena Rasulullah kan juga pedagang. Dan juga istrinya Siti Khadijah gitu kan, wanita tangguh banget, wanita hebat dalam berbisnis gitu kan. Ya saya sambil belajar, mengikuti cara-caranya. Karena tujuannya ini dengan berbisnis ini bisa membantu banyak orang, bermanfaat banyak orang, dan biar bisa masuk surga. Masya Karena bisnis itu kan neraka dan surga kan. Gimana caranya tetap di jalan yang Allah ridhoi biar bisa. Tujuannya ke situ. Masya Allah, inovasi banget sih, keren. Oke, keren. Boleh deh Bu, jadikan satu kalimat motivasi untuk teman-teman di luar sana biar bisa tetap menjalankan bisnisnya dengan baik, gitu kan, sesuai dengan kiprahnya. Boleh silahkan langsung di kamera yang sebelah sana Ibu. Oke, buat teman-teman UMKM semua yang ingin berbisnis, bismillah, jangan takut gitu kan. Pastiin dulu kita punya brand ya kan, yang bisa nanti menjadi apa sih yang mau kita jual gitu kan. Dan pastiin kita suka, karena kita harus punya passion. Dan pastiin dulu nih tujuannya kita, goalnya apa sih, karena beneran di sepanjang jalannya itu nggak ada yang mudah gitu. Pasti ada challenge-nya, ada tantangannya, tapi ketika tantangan itu hadir, masalah berdatangan, ketika kita yakinin lagi kita mau mencapai tujuan itu, insya Allah pasti bisa, dan tetap di jalan yang Allah ridhoin, biar kebuka semua jalan-jalannya. Insya Allah rezeki lancar. Amin ya Bu ya. Jadi Amin. lancar, ridhoi, bisa membantu banyak orang. Keren banget sih Bu. Iya. Terima kasih Bu Dini. Dan Sama-sama. kita mau main kuis. Siap nggak nih? Wah, oke, seru-seru nih. Setelah ini kita ada beberapa kuis. Mhm. Kuis yang pertama itu adalah kuis kaum mending ala plus 62. Wow, Ini oke. masih muda banget nih ya. Amin. Jadi jawab cepat Ibu ya. Oke, siap? Siap. Oke, kita mulai kuisnya. Kalau saya mending, yang pertama, nekat tanpa modal atau punya modal tapi ragu banyak perhitungan? Nekat tanpa modal. Kenapa tuh kalau udah tahu alasannya? Kalau udah nekat, apapun dijalanin, insya Allah bisa mencapai tujuan. Oke. Yang kedua, terlambat melangkah atau pasrah pada keadaan? Terlambat melangkah. Kenapa kalau boleh tahu? Nyampe juga. Habis terlambat, habis itu cepet dong. Gaskeun. Gaskeun langsung gitu. Daripada nggak sama sekali ya Bu ya, daripada Betul. pasrah ya kan, benar banget. Yang ketiga, memiliki harapan atau membuat peluang? Oke, saya tahu jawabannya. Membuat peluang. Membuat peluang. Iya. Karena Akan banyak lagi sesuatu yang bisa kita hasilkan. Gitu. Benar. Yang keempat, modal dari uang sendiri atau modal bersama tapi sharing keuntungan? Awalnya sih modal dari sendiri, tapi ke depan ini saya terbuka untuk kolaborasi. Wow, terbuka untuk kolaborasi. Nggak Ya. punya rasa takut Bu? Biasanya kan kalau orang tuh lebih, saya modal sendiri deh, karena kalau sharing nanti kalau sudah berbicara dengan uang tuh pasti ada case-nya tuh. Ibu nggak takut dengan hal-hal yang seperti itu? Kayaknya sekarang zamannya sekarang itu untuk sukses itu bisa banyak hal dengan kolaborasi. Yang penting nggak pakai riba ya, karena saya udah takut sama riba gitu. Gitu. Jadi nggak masalah ya kalau misalkan sharing bareng ya. Ya, misalnya ada investor gitu tertarik untuk apa bareng-bareng ngebesarin berbes milih, kenapa enggak? Siap. Yang kelima, jika usaha yang saat ini Ibu lakukan sudah gagal lebih dari 3 kali, apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Coba lagi dan memang kalau itu sambil kita review lagi, kita lihat lagi SWOT-nya gitu kan. Ini kedepannya sebenarnya masih ada peluang atau tidak gitu. Kalau produk itu sebenarnya laku satu pun disebutnya dia laku. Oh Gitu. oke. Ketika ada yang beli gitu kan. Nah, itu tinggal bagaimana kita tentuin tuh konsumer kita sebenarnya yang mana sih.
target market kita marketnya kemana gitu. Berarti kalau sudah laku satu itu harus bisa membaca ya kira-kira target market selanjutnya seperti apa. Mungkin dibenahin hubungannya sama Allah, mungkin dibenahin juga strateginya. Oke, keren. Jadi harus banyak nge-review ya, kira-kira salahnya di mana nih gitu. Nggak hanya di bisnis, mungkin juga dalam diri sendiri juga harus ada perbenahan. Iya, betul. Oke, keren. Terima kasih Bu Dini. Sama-sama, thank you. Sebelum itu Bu Dini boleh mempromosikan produk Ibu Dini langsung di kamera yang sebelah sana. Oke, sahabat Merebes Milik, kita punya teman makan dan teman masak buat para bunda se-Indonesia. Kita punya bawang goreng. Gak enak dong masakan tanpa ditabur. Kita punya bumbu masakannya. Gak perlu lagi kupas-kupas, ngiris-ngiris sampai sedih gitu kan. Mendingan bisa buat maskeran waktunya. Kita punya sambal. Ini mau seluruh Indonesia sampai ke pelosok, kami siap kirim ya. Bisa order di 0818 0751 dan beberapa e-commerce, Tokopedia, Merebes Milih, Shopee, Merebes Milih Store, atau juga bisa di www.merebesmilihstore.com, juga untuk IG kita di Merebes Milih _ food. Keren, langsung aja yuk kita kepoin Instagram ya. Ayo. Atau langsung ke websitenya mau join bareng mungkin ya. Iya, kita cuan bareng. Ya kan, hari gini ya kan anak muda harus punya inovasi ya Bu ya. Ya, punya cuan. Benar. Terima kasih banget Ibu Dini sudah Sama-sama menyempatkan hadir di podcast ya kan. Terima kasih. Sudah rela bermacet-macetan di tol ya tadi ya. Benar. Perjalanan yang cukup jauh dari Depok ke sini. Terima kasih, banyak banget sih ilmu yang kita dapetin hari ini ya Bu ya. Ibu sangat menginovasi. Ternyata mulai dari satu produk itu bisa menghasilkan banyak produk di bawahnya. Keren banget. Semoga teman-teman di sana juga bisa inspirasi dari kisahnya Ibu Dini, dari cerita lah ya. Kalau kisah kayak kesannya sedih ya. Dari cerita-ceritanya Ibu Dini, semoga makin banyak UMKM di luar sana yang memiliki usaha yang bisa menghasilkan sendiri, dan semoga produk-produk Ibu bisa internasional ya Bu ya. Amin. Bisa ke Arab, ke Amerika, bahkan ke seluruh dunia. Amin. Terima kasih Bu Dini. Terima kasih banyak, sukses selalu. Dah.